Makam Keramat Sumur Tujuh yang berlokasi di Kampung Pancuran Emas, Desa Lebakwana, Kecamatan Kramat Watu, Kabupaten Serang. Petilasan di Kampung Pancuran Emas ini dipercaya sebagai tempat berkumpulnya Ratu Nyai Wana yang merupakan adik dari Sultan Syarif Hidayatullah atau bibi dari Sultan Maulana Hasanuddin bersama 4 pangerannya untuk bertirakat. Dulu lokasi ini disebut sebagai Tegal Papa Kramat Watu, yaitu tempat berkumpulnya keluarga kesultanan dan sesepuh Banten. Di lokasi ini keluarga kesultanan serta sesepuh kesulitan mendapatkan air. Oleh karena itu, keluarga Kesultanan Banten meminta pertolongan kepada Syekh Mansyuruddin Pandeglang untuk membantu mendapatkan air. Singkatnya, Syekh Mansyuruddin mengikuti permintaan keluarga kesultanan. Ia membawa tongkatnya ke lokasi Tegal Papa. Syekh Mansyuruddin menancapkan tongkatnya ke tanah. Atas izin Allah, begitu tongkat itu dicabut, air kemudian muncrat keluar. Air yang keluar digunakan untuk ibadah dan kebutuhan lainnya. Tubang bekas tancapan tongkat kemudian ditutup menggunakan batu, namun tidak mampu menghentikan air yang keluar dari celah-celah batu. Karena memang sulit untuk dihentikan, akhirnya airnya dibiarkan keluar. Karena tanah di sekitarnya terendam, mengakibatkan tanah di beberapa titik turun, hingga akhirnya membentuk lubang-lubang layaknya sumur, dan iki dikenal sebagai Sumur Ketujuh. Keraton Caebon dibangun pada tahun 1815. Keraton ini menjadi keraton kedua di Banten. Berbeda dengan Keraton Surosowan sebagai pusat pemerintahan, Keraton Caebon dibangun sebagai tempat tinggal Ratu Aisyah. Hal ini dikarenakan Sultan Syafyuddin sebagai Sultan Banten yang ke-21 saat itu masih berumur 5 tahun. Nama Caebon sendiri diambil dari kata keibuan yang memiliki arti sifat seperti ibu yang lemah lembut dan penuh kasih sayang. Keraton Surosowan. Keraton ini pertama kali dibangun pada masa Sultan Hasanuddin pada tahun 1552 sampai 1570. Pada masa pemerintahan Sultan Haji, keraton ini dibangun kembali pada tahun 1680 sampai 1681. Pada tahun 1808 terjadi perselisihan antara Sultan Banten dengan Belanda. Pada tahun itu juga Keraton Surosowan dihancurkan oleh Belanda di bawah pimpinan Daendels. Penghancuran tersebut berlangsung hingga tahun ke-1832. Bahan bangunan dari Keraton Surosowan banyak diambil untuk digunakan kembali, sehingga Keraton Surosowan yang ada sekarang ini merupakan sisa-sisa dari kehancurannya. Di samping keraton ada Masjid Agung Banten. Inilah warisan kesultanan yang masih berdiri kokoh. Masjid Agung Banten berdenah segi 4 dengan rancang bangunan yang unik, dikarenakan pembangunannya melibatkan 3 arsitek dari negara lain. Di luar masjid dan benteng terdapat benda-benda peninggalan. Yang pertama ada Watu Gilang. Batu ini digunakan sebagai tempat pentahbisan atau penobatan raja-raja di Kesultanan Banten. Yang kedua ada batu karang berelief. Pecahan batu karang berelief ini ditemukan di bekas reruntuhan gerbang utama Keraton Surosowan dengan bentuk yang berbeda-beda. Ketiga ada alat pemeras tebu. Alat produksi gula menggunakan pemeras, dinamakan kilang yang digerakkan oleh hewan sapi. Keempat ada batu yang bertulis. Kelima ada meriam kiamu. Terus ada jembatan rantai. Dahulu jembatan ini berfungsi untuk menghubungkan jalan dari luar kota di sisi utara menuju pusat-pusat kota sekitar alun-alun. Benteng Spilwijk didirikan pada abad ke-17. Lebih tepatnya ketika Sultan Haji tahun 1672 sampai 1684 berkuasa di Banten. Sementara nama Benteng Spilwijk diambil dari nama gubernur Hindia Belanda ke-14, yaitu Cornelis Jansen Spilman. Sebelum membangun Benteng Spilwijk di Casemen, Belanda lebih dulu meminta izin kepada Sultan Haji. Belanda mengaku akan menggunakan benteng ini sebagai tempat berlindung dari serangan pengikut Sultan Ageng Tirtayasa. Sultan Tirtayasa adalah ayah Sultan Haji yang terkenal sangat anti Belanda. Berbeda dengan putranya,
Pembangunan Benteng Spilwijk dimulai pada tahun 1681 dan selesai pada tahun ke-1684. Kemudian mengalami perluasan pada tahun ke-1731. Keberadaan benteng ini semakin mengokohkan posisi Belanda dalam usahanya memonopoli perdagangan, lada dan merica dari Lampung Selatan. Benteng ini juga digunakan sebagai basis pertahanan orang-orang Belanda di Banten. Di belakang benteng terdapat Kerkhof. Kerkhof ini merupakan area pemakaman orang-orang Eropa yang pernah bekerja di lingkungan Benteng Spilwijk. Itulah sedikit cerita mengenai tempat yang kita kunjungi. Kita masuk ke dokumentasi yang tersisa.